Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Indonesia dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam, juga Kabupaten Bangkalan dengan gelar barunya yaitu sebagai Kabupaten Zikir dan Solawat banyak menyimpan potensi-potensi masjid bersejarah. Salah satunya adalah Masjid Syekhona Khalil yang terletak di Desa Kelapayan, Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan yang merupakan Masjid Syekhona lain di antara beberapa daerah lainnya. Pada hari ini dalam program Nusa Masjidku, Raden Kiai Fakhril Ashol bersama dengan rombongan yang juga terdiri dari Farsmania Kecamatan 10 menjinggahi tempat ini dan juga melakukan kegiatan peribadatan bersama seperti sholat maghrib berjamaah. Juga seperti apa sejarah dan kegiatan-kegiatan di balik Masjid Syekhona Khalil ini, berikut liputannya untuk Anda. Dan kali ini saya telah bersama dengan tokoh masyarakat di Desa Kelapayan. Assalamualaikum Kiai, dengan siapa? Waalaikumsalam, dengan saya Haji Muhammad Hasan Ar-Rubati. Kiai, sejak kapan berdiri atau ada Masjid Syekhona Khalil ini Kiai? Ya, ini kalau masalah tanggal dan tahunnya semua tokoh di sini ini sempat kurang mengetahui. Namun harinya hari Jumat Wage gitu ya. Ya, ini kan ceritanya bukan langsung Syekhona Khalil sendiri yang membangun, namun dari ada salah satu tokoh di sini datang ke Syekhona Khalil ingin membuat masjid, ingin mendirikan masjid gitu. Nah, langsung pertama kali dia suan dan minta izin untuk mendirikan masjid. Syekhona Khalil langsung mengeluarkan senjata tajam. Akhirnya si tokoh itu pulang. Nah, terus suan lagi yang kedua ini akhirnya dikasih bara api. Juga pulang beliau, gak berani. Baru yang ketiga kalinya dia suan dikasih bara api itu langsung dipegang. Namanya tokoh ini Badul Kamar. Ya, jadi dia seorang belatir, namun ingin dengan semangat yang kuat ingin mendirikan masjid di sini. Nah, setelah bara api itu dipegang, akhirnya katanya Syekhona Khalil, ya sudah pulang. Nanti saya akan datang ke sana. Ditunggu oleh semua masyarakat, ditunggu. Tapi bukan di sini yang ditunjuk. Keinginannya di sana ada makbarah, ada kuburan. Nah, di sebelah baratnya itu ada tanah yang luas, ingin mendirikan masjid di sana. Keinginan tokoh masyarakat dan semua masyarakat. Namun setelah mereka itu berkumpul nunggu kedatangan beliau Syekhona Khalil, beliau gak datang. Namun lama-kelamaan akhirnya mereka itu melihat kalau ada sinar di sini. Nah, ada cahaya, ada sinar, langsung dia lari ke sini semua. Nyampe di sini nggak ada apa-apa, tapi bau harum semerbak itu di tempat sini. Langsung dikasih tanda, yaitu dengan sapu lidi dikasih tanda mungkin di sini yang ingin direstui oleh Syekhona Khalil, ya dibangunlah gitu. Jadi ini bukan asli bangunan Syekhona Khalil, ini merupakan sebuah masjid isyarah atau petunjuk dari beliau. Gitu. Hingga kini mengalami berapa kali renovasi Kiai? Ini ada 3 kali yang sejak ya periode yang kami nututi. Kalau sebelumnya kami belum tahu. Jadi ini sudah 3 kali renovasi. Ya. Dan apakah hingga saat ini masih aktif kegiatan-kegiatan masjidnya Kiai? Alhamdulillah kegiatan di sini masih aktif, bahkan termasuk kegiatan rutinitas setiap tahunnya bulan Maulid ini selalu di samping Maulid Nabi, merayakan peringatan Maulid Nabi, juga mendatangkan salah satu dzurriyyah dari Syekhona Muhammad Khalil untuk menjadi imam masjid di sini.
Atau kalau tiap harinya kegiatan aktif, mulai dari dibaiyah, burda, terus dan kegiatan-kegiatan religi yang lain. Gitu. Karena masjid ini diakui memang terletak di salah satu desa yang letaknya pedalaman gitu ya Kiai. Bagaimana dengan partisipasi masyarakat dan juga antusiasme masyarakat untuk turut serta mengisi kegiatan-kegiatan di dalamnya seperti itu Kiai? Ya alhamdulillah, bahkan ada sebagian cerita dari salah satu tokoh di sini. Ini seperti kegiatan tiap Jumat Manis ya. Tiap Jumat Manis itu ada salah satu tokoh ini selalu menyiapkan hidangan untuk jemaah. Namun ada keanehan dari pelaksanaan itu. Jadi kalau melihat jemaah yang datang jumlahnya tetap sekitar 250. Namun menyiapkan hidangan sebanyak 270 itu masih kurang. Padahal orangnya sekitar 250. Itu bukan hanya satu kali, bahkan beberapa kali. Jadi kalau ingin memenuhi mencukupi hidangan itu harus 300. Kalau 300 baru cukup. Pernah disiapkan 270, kurang. Padahal orangnya masih tetap. Dan juga seperti Idul Adha dan juga Idul Fitri itu Masya Allah, alhamdulillah membludak sampai keluar sini. Iya, jadi alhamdulillah masyarakat di sekitar ini sangat antusias sekali dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di masjid ini. Alhamdulillah, iya. Mungkin barokahnya dari Syekhona Khalil walaupun tidak dibangun langsung oleh beliaunya. Mendengar cerita-cerita dari karomah beliau Syekhona Khalil Bangkalan termasuk juga keanehan-keanehan yang terjadi ya Kiai. Pesan apa yang bisa dipetik dan kita ambil hikmahnya Kiai? Ya, kalau hikmahnya dari masjid yang didirikan walaupun tidak didirikan langsung oleh beliau. Nah, ini mungkin salah satu motivasi kepada masyarakat di sini. Artinya kita sebagai warga Nahdien ya, kita tetap harus menjaga ajaran Islam ala manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Karena apa? Ya memang yang kegiatan yang dilaksanakan di sini ya termasuk kegiatan-kegiatan yang memang ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Baik, cukup Kiai, terima kasih. Pada program Menusya Masjidku kali ini, alhamdulillah Raden Kiai Haji Fakhril Ashol berkesempatan dan juga suatu kehormatan buat kami dan Farsmania tentunya beliau mengimami langsung pelaksanaan sholat maghrib berjamaah di Masjid Syekhona Khalil kali ini. Dan di antara banyaknya cerita-cerita sejarah yang tidak bisa dijangkau oleh analogi manusia, tentunya semoga bisa menjadi tauladan untuk kita bersama untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT dengan aktif mengikuti kegiatan-kegiatan masjid dan mengambil nilai sejarah di dalamnya. Saya Fitriani di Masjid Syekhona Khalil Kelapayan 10 Kabupaten Bangkalan, pamit undur diri dan sampai jumpa dalam tayangan program Nusya Masjidku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah. Di jalan menuju Masjid Syekhona Khalil kita akan menjumpai salah satu gapura Desa Kelapayan sebagai desa zikir dan sholawat, di mana gapura ini memang sudah diresmikan sejak tahun 2018 oleh Raden Kiai Haji Fakhril Ashol. Informasi seputar gapura atau gerbang Desa Kelapayan sebagai desa zikir dan sholawat ini selengkapnya telah hadir bersama saya narasumbernya. Telah hadir bersama saya Kepala Desa Kelapayan, Kecamatan 10 Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum, dengan Bapak siapa? Waalaikumsalam, dengan Bapak Umar Faruk. Bapak, apakah pembangunan gapura Desa Kelapayan ini sebagai desa zikir dan sholawat merupakan salah satu bentuk support kepada Bangkalan itu sendiri sebagai kabupaten zikir dan sholawat? Ya, pembentukan gapura ini sebagai bentuk dan support Bangkalan sebagai kota zikir dan sholawat dengan di desa Kelapayan Gapura ini atas izin restu dari Raden Kiai Haji Fakhril Ashol selaku pencetus kota zikir dan sholawat Kabupaten Bangkalan. Sejak tahun berapa berdiri? Sejak tahun 2018. Setelah berdirinya gerbang atau gapura ini, apa harapan Anda?
Harapan kami sebagai Desa Zikir Sholawat ini mudah-mudahan sebagai tambahan rahmat kepada Desa Kelapayan ini dan menjadi desa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapa saja yang turut andil mendukung dan juga mensukseskan pembangunan gerbang ini pada tahun 2018 tersebut? Yang pertama atas izin dari Raden Ki Haji Fahril Ashal dan semua para tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kelapayan. Identitas yang mencirikan perbedaan setelah gapura ini ada dan juga sebelumnya tidak ada, adakah kegiatan-kegiatan yang mencirikan bahwa Desa Kelapayan ini lebih ke arah religius dengan ciri khas zikir dan sholawatnya, Pak? Ya, sebelum adanya gapura ini memang di sini ada habsian. Tapi setelah ada gapura ini, habsian ini bisa secara rutin setiap tahun dengan adanya gapura zikir dan sholawat ini. Yang terakhir, apa pesan Anda untuk masyarakat Kelapayan itu sendiri? Ya, untuk semua masyarakat, mudah-mudahan dengan adanya gapura Desa Zikir Sholawat ini semakin bertambah cintanya dan bersolawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Baik Bapak, terima kasih. Dan itulah pemirsa salah satu cerita di balik pembangunan dari gerbang atau gapura Desa Kelapayan sebagai desa zikir dan sholawat, yang memang gerbang atau gapura ini tidak asing lagi kita temukan ketika masuk ke berbagai daerah di Kabupaten Bangkalan sebagai bentuk support atau dukungan ke Kabupaten Bangkalan yang menggelar sebagai Kabupaten Zikir dan Sholawat. Sampai jumpa dalam tayangan program Nusya TV berikutnya.